Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih. Alhamdulillah puji dan syukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun di ruang virtual berkaitan dengan kegiatan program dari MKPS SMK KCD Wilayah 1, yaitu berkaitan dengan verifikasi UKK. Dan di sini juga sudah hadir Pak KJD, kemudian Ketua MKPS, dan Bapak Ibu pengawas, di mana kegiatan ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah pagi ini, kemudian nanti ada sesi kedua jam 10.20, dan yang berikutnya adalah sesi ketiga di tepat pukul 13.20. Nah, namun demikian tidak lupa untuk tertibnya kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Mohon Bapak Ibu membuka kameranya, tetapi memute mic-nya ya, agar tidak berisik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama menundukkan kepala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan pagi ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik. Untuk informasi awal saja bahwa kegiatan UKK ini merupakan sudah menjadi kegiatan rutin kita selaku orang-orang yang ada di SMK ya. Jadi uji kompetensi keahlian yang diberlakukan dari Kemendikbud Ristek ini sudah turun panduannya, dan kali ini kami para pengawas SMK di Kadistik Wilayah 1 bertugas melakukan sosialisasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, pertama saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ian Rusyana selaku Ketua MKPS untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak Ian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama, Bapak KCD Wilayah 1 alhamdulillah sudah hadir sejak pagi tadi ya, Pak KCD. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa memprogramkan suatu kegiatan yang sudah rutin kita laksanakan. Memang terkadang dalam kegiatan dari tahun ke tahun ada 1-2 perubahan mungkin ya. Nah, untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak KCD dan yang saya hormati juga rekan-rekan pengawas yang sudah bisa mengkondisikan ini. Terima kasih ada Pak Carla, Budina, Pak Hartana dan yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih sudah bisa hadir, sudah bisa mengkondisikan, dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih untuk seluruh para kepala sekolah yang sudah hadir. Alhamdulillah sudah 66 peserta pada hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa hadir terus sampai akhir kegiatan dan bisa mengikuti dengan baik, bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh narasumber nanti. Dan sebagai informasi saja bahwa dalam penugasan pengawas memang alhamdulillah sekarang ya, dalam penugasannya setiap paru itu ada yang sampai 7-8 kepala sekolah pengawas. Nah, itu mungkin nanti akan ada info secara khusus kami kondisikan dengan pihak MKKS ya, agar bisa memahami para kepala sekolah. Dan program kita yang sudah kami diskusikan dan sudah disepakati dan didiskusikan dengan pihak KCD, dengan pihak MKKS, alhamdulillah untuk tahun ini sangat banyak, dan ini adalah program yang pertama yang kita lakukan untuk pelaksanaan uji kom ya di tahun ini. Jadi sosialisasi hari ini itu untuk pelaksanaan program kita, dan banyak ya program kita di tahun ini yang harus kita laksanakan bersama antara MKKS, antara KCD dan
MKPS dengan para kepala sekolahnya. Nanti juga banyaklah berbagai kegiatan yang insya Allah nanti MKKS pun akan mengadakan raker dan kepala sekolah mungkin akan diinfokan tentang kegiatan tersebut. Dan hari ini jangan lupa pula nanti setiap sekolah akan didata kapan pelaksanaan dari uji kom tersebut untuk kami para pengawas untuk pelaksanaan verifikasinya mendapatkan data yang sudah disampaikan oleh para kepala sekolah tersebut. Jadi nanti akhir acara mungkin akan diinfokan oleh sumber ataupun host dalam pelaksanaan verifikasinya kapan. Setelah kita sosialisasi ini melihat dari ajuan pelaksanaan UKK dari setiap sekolah. Itu yang harus diperhatikan juga oleh para kepala sekolah dan mohon dicermati apa-apa saja yang harus dikondisikan dalam hal pelaksanaan uji kom ini. Jadi antara verifikasi pelaksanaan mohon berjalan dengan lancar. Jangan sampai pelaksanaan UKK-nya dilaksanakan sebelum adanya verifikasi. Nah, itu ya. Ini pun sudah disinkronkan dengan program KCD, program MKPS, MKKS, ya, agar pelaksanaan nanti verifikasinya berjalan lancar dan langsung tertuju kepada sekolah sasaran dan akan dilaksanakan oleh kami para pengawas, pihak KCD, juga pihak MKKS yang akan turun melaksanakan verifikasi ke pihak sekolah-sekolah tersebut. Sebagai pembuka, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon maaf dan terima kasih yang sangat besar terhadap Bapak KCD yang sudah bisa hadir lebih awal. Itu saja, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan selamat melaksanakan sosialisasi. Semoga berjalan sampai akhir dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal tentang pelaksanaan UKK kita ke depan. Begitu Pak Calap, Bu Dina, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ian selaku Ketua MKPS SMK KCD Wilayah 1. Tadi sudah disampaikan bahwa nanti di akhir sesi atau tindak lanjut berikutnya dari pertemuan ini adalah kami pengawas harus mendata kesanggupan, kesiapan pihak sekolah untuk dilakukan proses verifikasi TUK. Baik Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu pengawas SMK yang saya hormati, selanjutnya adalah sambutan dari Bapak KCD Wilayah 1 yang sudah hadir sejak tadi, beliau datang tepat waktu, dan mohon berkenan Bapak. Assalamualaikum Pak KCD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah kalau ini betul nih Pak, Om Berku beneran itu motornya, nggak kayak Pak Calap tadi ya Pak ya. Iya Bapak, terima kasih sudah hadir dan tampak sehat ini ya Bapak. Iya Bapak. Amin. Baik, untuk diketahui Bapak, pada sesi pagi ini itu yang hadir adalah kepala sekolah dari Korwil Cariu, Cilengsi, Gunung Putri, dan Citerep. Nah, untuk kegiatan sosialisasi ini memang diinisiasi oleh kami para pengawas untuk menyampaikan informasi yang lengkap untuk pihak sekolah. Baik Bapak, tidak berlama-lama lagi, sepenuhnya saya sampaikan waktu untuk Bapak dan mohon nanti berkenan untuk membuka kegiatan sosialisasi ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Yan selaku Ketua MKPS beserta para pengawas pembina yang sempat hadir pada kesempatan ini. Juga teman-teman di beberapa korwil ya, teman-teman kepala sekolah barangkali yang di sesi pertama ini hadir sesuai jadwal yang sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah, marilah
sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sampai kesempatan ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan, kesehatan lahir maupun batin, sehingga kita masih bisa bertatap maya, bersilaturahmi walaupun secara virtual. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya sampai keturunannya hingga zaman nanti. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk umatnya yang taat dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta teman-teman semua, para kepala sekolah, pengawas, semua di beberapa kesempatan saya sering menyampaikan ya bahwa dalam rangka SMK Juara ini sesuai dengan program unggulan Pak Gubernur sebetulnya. Pak Gubernur sangat konsen sekali terhadap sekolah menengah kejuruan, sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat juga dengan pemerintah pusat sangat konsen sekali menyampaikan, meluncurkan berbagai strategi, bantuan, program, dan sebagainya yang seperti kita ketahui ya banyak. Dari awal yang namanya revitalisasi, kemudian juga ada Center of Excellence, kemudian juga ada pusat keunggulan. Itu dalam rangka sebetulnya untuk mencapai SMK Juara. Ya tentunya mencapai SMK Juara itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan, karena SMA itu berbeda dengan SMK yang sudah jelas. Itu SMK itu peserta didiknya memang dilatih, ditingkatkan kompetensinya, kemampuannya yang memang sesuai dengan keahliannya nanti gitu kan. Seperti yang istilah SMK kan ada BMW gitu ya. BMW itu apa, bekerja ya, melanjutkan, dan wirausaha itu 80% itu memang diarahkan untuk menjadi seorang pekerja sesuai dengan kompetensinya. Nah ini sebetulnya UKK itu dalam rangka ke sana gitu. Uji kompetensi keahlian yang memang peserta didik itu harus dicetak sesuai keahliannya dan siap bekerja. Karena orang-orang yang betul bisa bertahan hidup di era globalisasi ini di abad 21 itu orang yang memang mampu sesuai dengan kompetensinya. Jadi dia bisa bertahan. Nah ini uji kompetensi keahlian ini tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ini pasti terasa berat ya. Di tengah pandemi yang sedang melanda, sekarang juga ada yang varian baru ya, ada yang bilang istilahnya Omikron ya. Padahal apa itu politron, sinetron dan sebagainya ya saya tidak tahu gitu ya. Tapi yang jelas mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kesehatan gitu ya. Diberi kesempatan untuk semangat mencerdaskan anak bangsa di berbagai hal, walaupun dilanda sekarang pandemi juga kita tetap semangat. Tadi saya sampaikan walaupun pasti berat. Ini pasti berat buat pendidik, apalagi buat pengawas, pembina, tentunya kepala sekolah, untuk gurunya pasti terasa berat, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi ya kita punya tekad, punya keinginan untuk mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak-anak kita, anak bangsa terutama Jawa Barat. Gitu ya. Jadi uji kompetensi keahlian ini harus dilaksanakan dan memang suatu kewajiban khususnya di sekolah menengah yang sudah setiap tahun kita lakukan. Nah itu barangkali yang bisa disampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi. Ini tak udah full kecil banget kan? Karena sebelum kita melangkah itu untuk pemahaman, untuk penyamakan persepsi dan sebagainya, itu sosialisasi sangat penting sekali. Sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Dina, juga Pak Carla, juga Pak Ian ya teman-teman semua, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi pedoman uji kompetensi ya di cabang dinas wilayah 1 dibuka secara resmi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak KCD yang sudah memberikan sambutan dan berkenan membuka kegiatan pagi ini. Dan tadi Bapak mengatakan bahwa ini adalah salah satu program mewujudkan SMK juara ya Pak. Ini tantangan Pak untuk wilayah 1 karena SMK paling banyak jumlahnya itu ada di kita Pak ya di wilayah 1, dan ini berharap program KCD pun mendukung semua kegiatan SMK yang mewujudkan untuk menjadi Jabar juara. Hatur nuhun Bapak sekali lagi atas waktunya dan sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke acara yang inti, yaitu paparan utama dari narasumber kita, yaitu Pak Panji Setiabudi. Sudah hadir ya Pak Panji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bapak nih. Sebentar lagi mohon berkenan menyampaikan materi untuk para peserta di sesi ini. Dan mohon sekali lagi Bapak Ibu berkenan membuka kamera dan menutup mic-nya. Jadi itu yang di-mute ya. Jadi bukan kameranya ditutup tapi suaranya terdengar. Jadi mohon sekali lagi dibuka kameranya dan silakan mic-nya di-mute. Karena kita ini webinar walaupun bertemu virtual, tapi mohon ada komunikasi terlihat dengan baik di antara kita semua ya. Baik Pak Panji dan Bapak Ibu semuanya, sebelum dimulai saya juga mengingatkan, silakan nanti Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Dan untuk materi akan dikirimkan melalui pengawas pembina masing-masing setelah sesi ketiga berakhir. Ya, jadi Bapak Ibu tidak akan menerima PowerPoint yang akan disampaikan oleh narasumber, tapi akan menerima setelah sesi ketiga berakhir dan melalui pengawas pembina masing-masing. Baik Pak Panji, tidak berlama-lama lagi, silahkan menyampaikan materinya. Nanti setelah itu kita ada tanya jawab. Silakan Pak Panji. Ya, sudah terlihat, Pak. Sudah. Sudah ya, Bu Dina? Ya, siap sudah, Bapak. Terima kasih, Bu Din. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak. Jelas. Terdengar, Pak Panji. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala hawla wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya, dengan segala kebesarannya kita bisa bertatap muka melalui tatap maya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam mari kita limpahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan umatnya dari penjuru dunia selalu belajar dan selalu ikhlas dalam menjalani kehidupan ini dan semuanya mendapat syafaatul dari yaumil qiyamah. Amin. Yang saya hormati Bapak KCD Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Yang mudah-mudahan beliau tepat sasaran, tepat bekerja menjelang pensiun. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan semuanya, pengawas, Bu Dina, Pak Calab dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita terlindung dari mara bahaya, semuanya sehat, bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Para teman-teman semua, kepala sekolah, makasih kurikulum, juga sehat semuanya dalam keadaan kondisi apapun. Kita selalu siap menjadi seorang pendidik, kita selalu siap menjadi guru yang meneladani anak-anak. Mudah-mudahan langkah ini, pemikiran ini menjadi bekal kita nanti di yaumil akhir. Hadirin sekalian,
paparan ini tadi sekilas sudah disampaikan oleh Bu Dina. Nanti tentu tidak dari webinar ini saja. Nah, setelah beberapa sesi selesai nanti akan di-share. Oleh karena itu, kalaupun nanti ada kurang jelas ataupun ada gangguan yang lain-lain, ya, jadi tenang saja, nanti ada materi yang di-share melalui grup masing-masing di Korwil. Bapak Ibu yang saya hormati, ini langkah sosialisasi uji kompetensi keahlian atau UKK. Sebelumnya sering disebut uji kom. Uji kom bagi kita di SMK sudah tidak asing, jadi sering dilaksanakan. Dari pengertiannya, dari apapun sudah dilaksanakan, tinggal kita menyikapi. Karena dari tahun ke tahun, ini sepertinya tidak terlalu banyak perubahan. Nah, tahun ini pun mungkin ada sedikit perubahannya berkaitan dengan kaitan virus gitu ya. Jadi ada yang full, karena ada gangguan berarti ada kekurangan gitu. Nggak masalah karena memang situasional. Definisi dari UKK sudah jelas ya. Memang untuk pencapaian kualifikasi pada KKNI yang dilaksanakan di sekolah. Bentuknya bisa portofolio atau keterampilan lain, skill paspor yang dulu sering kita lakukan. Dengan tujuan ini untuk mencapai kompetensi bagi anak-anak, karena SMK harus kompeten gitu. Agar anak itu kompeten. Apakah anak kompeten atau belum kompeten? Itu berdasarkan kualifikasi tertentu. Saya kira itu ya. Jadi tidak terlalu bermasalah tentang pelaksanaan UKK, tinggal selanjutnya yang bisa dilaksanakan bagi sekolah-sekolah yang sudah terakreditasi atau belum, tinggal diatur berdasarkan aturan di kita, di KCRI dan di KKS. Kemudian acuan secara hukumnya itu ada Inpres tahun 2016 nomor 9, ini tentang peningkatan sumber daya manusia. Kita sudah paham semua karena ada di lembaga pendidikan. Kemudian Permen juga nomor 34 2018 tentang SNP. Kemudian keputusan bersama Menteri itu ya, kaitan dengan masa pandemi virus disease 19 atau COVID-19. Kemudian instruksi Menteri Dalam Negeri tentang pembatasan di PPKM. Gitu ya. Kemudian Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah itu tentang kaitan spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan. Ini tinggal ditindaklanjuti saja karena kita normatifnya melalui aturan tadi. Walaupun tujuannya kakak ya. Pertama untuk mencapai kompetensi siswa SMK. Karena beda. Kompetensi itu layak. Layak apa tidak anak-anak lulus ini? Layak apa tidak dengan program keahlian yang anak tempuh? Kemudian memfasilitasi SMK yang menyelesaikan pendidikan untuk sertifikat kompetensi atau uji kompetensi, di mana sertifikatnya nanti akan digunakan untuk melamar pekerjaan. Kemudian optimalisasi sertifikasi kompetensi. Orientasinya kepada kompetensi lulusan SMK sesuai kerangka kualifikasi pendidikan secara nasional. Saya kira itu ya. Bukan maksimal, tapi optimal, gitu ya. Kalau maksimal
luar biasa memang, tapi kita standarnya optimalisasi saja. Lebih baik, lebih bagus kalau memang kita bisa mencetak secara maksimal, jadi terbaik. Kemudian memfasilitasi MOU dengan dunia kerja, dengan sekolah. Ini sesuai kebutuhan dengan dunia kerja. Saya kira itu ya. Jenis UKK ini yang pertama pelaksanaan uji kom atau UKK yang telah tersertifikasi dilaksanakan oleh sistem uji maupun pengakuan dari dunia usaha atau asosiasi profesi. Itu yang pertama itu. Bagi sekolah-sekolah yang sudah MOU dan mendapatkan LSP sudah biasa dilakukan itu. Kemudian yang kedua, pelaksanaan uji kom oleh SKMK atau lembaga sertifikasi terlisensi oleh BNSP. Ini bagi sekolah-sekolah yang sudah punya link dengan BNSP. Gitu ya. Jadi sudah aman bagi sekolah yang sudah terbiasa. Kemudian pelaksanaan UKK ini dalam bentuk penugasan atau proyek. Ini pun lihat situasi, karena secara situasional kita pandemi, gitu ya. Seperti itu. Ini bisa silahkan saja dikaji, dipelajari mau bentuk apa gitu ya. Walaupun yang bagus mungkin yang tidak ada pandemi gitu ya. Jadi aman kita melaksanakan. Tapi situasional. Kalau memang pandemi jangan dipaksakan. Nah, situasi sekarang kan masih ada pandemi yang mengganggu kita. Jadi Bapak Ibu silahkan sharing nanti tergantung situasi kondisi di kita semua. Mekanismenya ujian bisa melalui sistem sertifikasi mitra dunia kerja atau asosiasi profesi. Tentu ini yang sudah terakreditasi nanti dengan lembaga-lembaga tertentu. Kemudian mitra kerja asosiasi profesi melakukan uji kompetensi pada TUK-nya yang telah sepakati bersama mengacu pada standar kualifikasi kompetensi yang ditetapkan mitra dunia kerja atau asosiasi dengan tujuan mencapai sertifikat yang diakui oleh dunia kerja. Itu ya. Patokan kita sertifikasinya sudah diakui, sudah diterima. Jadi ketika anak-anak membawa sertifikasi yang dikeluarkan benar-benar kompeten dan pihak dunia kerja tidak mempersoalkan. Kemudian ujian bisa melalui LSP pihak ke-1 atau LSP P1. LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan dengan tujuan melaksanakan ujian kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan atau pelatihan berbasis kompetensi atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya dengan ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. Bagi sekolah yang sudah punya LSP itu otomatis nge-link ke BNSP sehingga sertifikasinya bisa langsung keluar dengan ada logo BNSP. Bagi sekolah-sekolah yang sudah begitu sudah paham, jadi sudah bisa dilaksanakan tiap tahun dan hasilnya memang langsung ada logo-logo BNSP di sertifikat anak-anak kita. Yang ketiga, ujian melalui SPP pihak kedua, LSP P2. Ini didirikan oleh dunia kerja atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia yang bernaung dengan lembaga induknya, sumber daya manusia dan pemasuknya atau sumber daya manusia dengan jejaring kerja sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. Ini pun sama, baik LSP1, LSP2, ini yang punya link dengan Badan Nasional Standar Pendidikan. Kemudian yang keempat, melalui SPP pihak ketiga, LSP3, atau Lembaga Sertifikasi Keterampilan SK. LSP atau LSK yang didirikan oleh asosiasi industri, dan asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi untuk sektor atau profesi tertentu sesuai ruang lingkup. Ini pun sama bagi sekolah-sekolah, hanya tidak semua sekolah
sudah memiliki LSP, sudah punya kerjasama dengan LSP. Ya. Bagi sekolah yang seperti itu sudah biasa, tinggal mungkin bagi sekolah yang belum, ya kita harus menaikkan ranknya agar masuk ke pihak LSP. Yang kelima, ujian melalui panitia teknis uji kompetensi PTUK sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh BNSP. Nah, ini kita tempuh ya yang sesuai dengan PTUK. Kemudian untuk UKK mandiri, keenam, SMK yang sudah terakreditasi yang melakukan uji kompetensi secara mandiri menggunakan instrumen UKK yang disusun oleh pemerintah pusat sebagai standar minimal dengan melibatkan mitra dunia kerja dan berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Nah, yang banyak mungkin UKK mandiri. Ya, jadi nanti ada petugas, ada jadwal yang ditentukan kapan siapnya, nanti pengawas beserta tim yang dibentuk oleh KCD dan MKKS nanti akan turun. Bapak Ibu, uji kompetensi yang dunia kerja untuk asosiasi profesi. Pertama, SMK dalam pelaksanaan UKK melibatkan mitra dunia kerja. Baik secara internasional, nasional, atau lokal. Itu yang pertama itu. Selalu melibatkan mitra dunia kerja. Yang kedua, mitra dunia kerja memberikan kontribusi atau selalu berkontribusi dalam penyusunan pengujian menyiapkan asesor untuk memfasilitasi TUK. Nanti ketika ada monitoring, maka pihak dunia kerja harus hadir di lokasi TUK-nya. Atau ada pernyataan yang mewakili industri. Sehingga ketika datang tim monitoring itu sudah ditandatangani. Yang ketiga, asesor mengupayakan untuk menggunakan teknik penilaian portofolio. Itu silahkan. Ya. Kalau memang memungkinkan. Terus pelaksana pun karena terganggu dengan situasi pandemi ya diatur saja. Yang penting selamat semuanya. Lalu mitra dunia kerja atau asosiasi profesi menerbitkan dan menandatangani sertifikat kompetensi. Sertifikat yang diberikan ke anak didik, ke anak-anak kita, itu ditandatangani oleh pihak industri atau asosiasi profesi. Dan dinyatakan lulus gitu ya. Jadi selalu begitu. Karena apa? Ini akan berguna dan akan digunakan untuk melamar pekerjaan oleh anak-anak. Selanjutnya, sertifikasi profesi LSP 1, LSP 2, LSP 3, atau LSK, dan PTUK. Pertama, SMK yang telah memenuhi persyaratan sebagai tempat uji kom atau TUK, ini bekerja sama dengan LSP atau LSK yang dapat menyerahkan sertifikasi kompetensi sesuai dengan sertifikasi kemasan kualifikasi, okupasi, dan klaster dengan ruang lingkup skema sertifikasi yang telah ditetapkan. Ini dalam bentuk MOU, gitu ya. Jadi dilengkapi yang sudah biasa MOU-nya ada, terus administrasi lain juga dimunculkan. Kemudian LSP atau LSK wajib menyiapkan penguji asesor dan materi uji kompetensi. Ini biasa dilakukan. Ya, jadi kalau pihak LSP atau industri selalu mengirimkan asesor ke sekolah. Itu asesor eksternal. Tinggal dari sekolahnya menyiapkan asesor internal. Gitu. Kemudian asesor kompetensi harus mempunyai sertifikat asesor kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP. Ini sudah bisa diperiksa, dicek. Ini benar enggak asesor itu memiliki sertifikat. Itu ya nanti pada pelaksanaan verifikasi untuk persiapan uji kom. Dan masih berlaku. Kalau asesor berlaku hanya 2 tahun.
Jadi tidak jarang yang lebih dari 2 tahun. Kalau sudah habis 2 tahun berarti dia harus diuji kembali tentang asesornya. Kemudian yang berikutnya, LSP atau LSK wajib menerbitkan sertifikat kompetensi bagi peserta uji yang dinyatakan lulus. Jadi anak-anak kita yang sudah melaksanakan UKK diuji oleh LSP atau industri, LSP dan industri tersebut wajib menerbitkan sertifikat kompetensi untuk anak-anak kita. Gitu ya. Jadi tidak ada lagi sekarang diuji di industri A, tapi yang tanda tangan sertifikatnya kepala sekolah, gitu ya. Tidak begitu, tapi harus ditandatangan oleh pihak industri. Kemudian kegiatan uji kompetensi dengan LSP atau LSK dapat dilakukan selama kegiatan pembelajaran. Waktunya bisa dibuat leluasa. Kalau siswanya banyak, bisa 2-3 hari atau 5 hari nggak apa-apa. Yang penting diuji sesuai dengan standarisasi. Jangan sampai siswanya banyak, tapi uji komnya atau UKK-nya hanya 2 hari selesai. Gitu. Hati-hati karena kita akan menjamin layak apa tidak anak-anak kita lulus dari sekolah kejuruan. Nah, sekarang bagi yang UKK mandiri. Pertama dilakukan verifikasi. Nanti tim akan datang ke sekolah. Yang dilakukan verifikasi kelayakan untuk satuan pendidikan. Kemudian menggunakan standar instrumen uji kompetensi yang disusun pemerintah, ya, udah siap itu ya, kita dibuat di Dinas Pendidikan. Verifikasi nanti mungkin ada jadwal, ada tim dari dinas, mungkin juga dengan tim MKKS di situ. Kemudian asesornya bagaimana? Asesor UKK mandiri terdiri dari atas gabungan, baik penguji internal maupun eksternal, dengan punya sertifikat sebagai asesor. Kemudian penguji eksternal berasal dari SDM dari dunia kerja atau asosiasi profesi. Ya silahkan, industri yang menguji di sekolah kita itu masuknya eksternal dengan SDM-nya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian untuk penilaiannya, asesor wajib mengembangkan instrumen bersifat pengetahuan berdasarkan indikator pencapaian. Jadi ada indikator, ada tujuan di sana. Tidak ditebak-tebak gitu. Kemudian satuan pendidikan menerbitkan sertifikat uji kompetensi yang ditandatangani oleh perwakilan satuan pendidikan bersama dunia kerja. Jadi bedanya kalau mandiri, pihak kesatuan pendidikan atau kepala sekolah masih tanda tangan plus dari perwakilan dunia kerja, gitu ya. Seperti itu. Ini yang sudah biasa nih. Kemudian jadwal dan uji kompetensi. Pelaksanaan UKK mandiri dapat dilangsungkan tentang waktu 1 April. Itu ya. Sampai dengan akhir masa pembelajaran tahun pelajaran. Aman, Bapak Ibu, 1 April silahkan buat jadwal sendiri, tapi jangan lewat dari tahun ajaran gitu ya. Dan biasanya tidak lama itu. Kemudian jadwal pelaksanaan skema penyelenggaraan ujian lainnya adalah sebelum akhir masa pembelajaran tahun pelajaran 2021. Tergantung dari penjadwal penyelenggaraan uji kom, ketersediaan asesor, dan ketuntasan kompetensi yang dilakukan. Kalau bisa sih serempak gitu ya, serempak dengan kurun waktu tertentu. Jadi tidak menyulitkan yang monitoring, nanti habis hari raya baru uji kom gitu kan, seperti itu. Tapi itu sudah ada ketentuan, silahkan dimulai tanggal 1 April sampai dengan akhir masa pembelajaran tahun pelajaran. Nanti sepakati saja dengan MKKS atau Korwil atau siapapun ya, dari mulai 1 April tanggal berapa, jangan lewat dari bulan April kalau bisa begitu. Jadi supaya kita kerja tidak hanya di situ. Saya kira itu ya. Join teh maksudnya.
Kemudian perangkat uji kom ada pedomannya, ada peniru kakaknya. Kemudian instrumen soal kakak, instrumen verifikasi penyelenggaraan. Jadi ya, jadi ini disiapkan dari mulai pedomannya, penilaiannya, instrumennya untuk penyelenggaraan, tinggal nanti diisi, disesuaikan, kemudian diperiksa layak apa tidak. Kemudian penggandaan dan pengiriman naskah uji kom. Nah ini sudah, kalau ke direktorat SMK kan nggak mungkin langsung gitu ya. Kecuali bagi sekolah yang sudah LSP-nya P1, P2, mungkinnya sudah langsung. Nah bagi yang langsung ya oke-oke saja. Tapi bagi yang sekolah yang belum masuk itu tetap ini Dinas Pendidikan akan bertanggung jawab. Oh, berarti akan mengirimkan software instrumen buka mandiri beserta perangkat uji lainnya kepada satuan pendidikan. Ya, itu melalui KCD. Penyelenggaraan UKK mencetak, menggandakan dan mendistribusikan itu bukan anggaran. Oh, ya udah langsung itu. Yang lainnya tinggal ditindaklanjuti bagaimana yang biasa kita lakukan. Kalaupun ada masalah nanti ada pendampingan gitu ya, seperti itu. Dan saya kira tidak terlalu jauh ini. Karena memang biasa kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu, penilaian dan kelulusan uji kompetensi keahlian, nah ini juga sudah tidak asing, tidak kaget ya, karena memang kelulusan ditentukan oleh pihak sekolah. Tapi minimal asesor melakukan penilaian dengan menggunakan lembar penilaian. Asesor yang sudah sering melakukan itu sudah tahu, ya, sudah paham tentang penilaian itu. Asesor melakukan penilaian sesuai karakteristik kompetensi keahlian. Kemudian bersifat unjuk kerja, kinerja, produk yang dihasilkan oleh peserta uji kom. Sudah biasa dilakukan. Asesor memberikan keterangan pencapaian kompetensi untuk setiap penilaian. Itu. Asesor dapat menambahkan indikator dan komponen penilaian lebih atau yang telah ditetapkan. Itu silahkan saja. Itu hak mereka ya. Asesor dapat menyediakan kesempatan untuk pengulangan perbaikan apabila diperlukan. Ya. Ini semua bisa dilakukan. Yang tidak boleh, asesor tidak menguji tapi ada nilai. Hati-hati. Kita jamin bahwa anak-anak kita harus kompeten. Kemudian kakak melalui skema perjalanan RP ini sudah ya bisa, karena memang tinggal diatur saja. Asesor menggunakan konversi dan sebagainya itu ada aturan. Dengan rentang 0 sampai 100 ada aturannya. Sistemnya mau kualitatif silahkan. Ya. Kemudian kriteria pencapaian kompetensi hasil konversi dari UKK melalui skema penyelenggaraan LSP, SLK, atau PTUK, atau skema lainnya yang pada sertifikasi tidak memunculkan skor dapat diuraikan sebagai berikut. Nah ini, kriterianya memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja tentang skor 80-10, kompeten. Ya, itu sudah langsung bisa dilakukan. Asal yang sesuai berarti kompeten. Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja 91 sampai 100 itu sangat kompeten. Jadi ini sudah pakai kualitatif. Saya kira enggak terlalu itu ya ini. Kemudian penyelenggaraan UKK mandiri, asesor penguji memberikan nilai rentang 0 sampai 100. Silahkan. Kriteria pencapaian kompetensi hasil UKK mandiri dapat diberikan ini. Di bawah 70 belum kompeten. 70 sampai 79 cukup kompeten. 80 sampai 90 kompeten. 91 sampai 100 sangat kompeten. Itu di petunjuknya juga sudah ada, tinggal diingatkan. Yang harus kita lakukan dilaksanakan dan mudah-mudahan anak bisa kompeten.
Kemudian asesor menyerahkan nilai hasil ujian, sudah biasa ke panitia ya. Peserta uji dinyatakan lulus sudah biasa minimal 7. Kemudian panitia UKK tingkat satuan pendidikan mengumumkan lulusan siap sudah. Panitia UKK tingkat satuan pendidikan memberikan nilai juga siap, tidak sulit ini ya. Tapi jangan lambat. Jadi kita buat SOP supaya semuanya bisa teratur. Tidak ada keterlambatan. Penerbitan sertifikat. Satuan pendidikan selalu koordinasi dengan dunia usaha, LSP, LSK, itu ya dunia industri. Silahkan yang terlibat dalam UKK. Bapak Ibu Kepala Sekolah itu sangat jeli dengan hal itu. Format, redaksi dan substansi tertuang dalam belangko sertifikat kompetensi atau uji kompetensi, sertifikat uji kompetensi. Disesuaikan dengan berdasarkan masukan dunia kerja. Silahkan itu internal pihak sekolah dengan dunia kerja. Sertifikat yang contohnya ini yang langsung. Jadi ada sertifikat uji kompetensi, ini Asep Jam-Jam ya, ini langsung. Nanti ada logonya muncul, ya. Nih, kalau dari BNSP muncul. Kalau yang biasa, ini yang mandiri. Ini menggunakan soal Kemdikbud. Ya. Terus bekerja sama dengan Iduka, ada MOU-nya ditandatangani oleh kepala sekolah dan industri. Jadi ini ada contohnya, tinggal langsung. Terus yang bermitra dunia kerja, asosiasi profesi ini modelnya. Bisa dilihat, nanti di-share, tinggal diperhatikan model sertifikatnya. Ya, naskah soal dari Kemdikbud dengan Iduka ditandatangani oleh Iduka. Jadi tidak ada kepala sekolah karena langsung. Terus sertifikat berlogo lembaga sertifikasi. Nah ini juga gitu. Terus yang tanda tangannya karena langsung link dengan BNSP. Secara umum, yaitu sertifikat logo Garuda Pancasila. Ini dari asosiasi profesi ya, yang link kepada BNSP. Tinggal dilihat. Dan bagi sekolah yang sudah ngelik seperti ini sudah tahu. Di belakangnya sudah, di sampingnya ada logo-logo BNSP. Nah, ini. Nah, lanjutannya isi sertifikat memuat identitas peserta uji. Ada nama, ada nomor di sana, tinggal diakurkan. Sertifikat kompetensi atau uji diberikan kepada peserta uji yang lulus UKK, gitu ya. Terus sertifikat kemudian dunia kompetensi atau sertifikat UKK mandiri ditandai oleh tadi ya, bagi peserta yang lembaga sertifikasi profesi yang terlisensi, pemberian sertifikat untuk SPK yang bersangkutan. Udah biasa. Setiap sertifikat kompetensi diterbitkan harus memenuhi kaidah, ya, harus sah. Ya, jadi yang tadi itu sudah biasa, tinggal kita jeli saja, kita teliti. Jangan-jangan nanti ada hal-hal lain di luar itu. Pemantauan, ya. Ujikom dipantau, UKK dipantau. Pemerintah pusat memantau supervisi UKK SMK. Hanya melalui siapa? Melalui KCD, melalui pengawas mungkin, atau tim yang ditunjuk langsung. Pelaksanaannya, pemantau dapat dimelibatkan unsur-unsur kerja, perguruan tinggi, instansi lain dengan sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak hanya pihak bawah, ada uji petik nanti. Mungkin dari pusat, mungkin dari provinsi, tapi ditunjuk dengan sekolah tertentu. Ya, tidak mungkin semua sekolah.
Tapi kita siap, jangan-jangan masing-masing sekolah kena uji petik. Yang ketiga, pemerintah pusat, pemerintah daerah melakukan evaluasi dan menetapkan program tindak lanjut pelaksanaan UKK SMK. Jadi pelaksanaan uji kom itu ada pemantauan dan supervisi. Untuk apa? Untuk evaluasi. Jadi tidak hanya pengawas, tugasnya yang lain mungkin akan ada sesuai dengan kebutuhan. Kita siap-siap saja, jangan mundur. Ya, karena memang pemantauan itu penting. Biaya, ya. Biaya itu kalau kurang dari bos itu paham sendiri di sekolah. Jadi yang lain hal-hal ini ya silahkanlah. Ya, jadi bos tidak cukup, mangga diatur, sudah pada pintar kalau yang gitu. Tahapan pelaksanaannya Bapak Ibu. Ya, rupanya terpental nih Pak Panji. Ya, sebentar. Halo, Pak Panji sudah masuk lagi belum? Pak Carlap? Sudah masuk. Ada. Ya, Pak Panji, mohon. Ya, belum tampil lagi PowerPoint-nya. Di-share ulang, Pak. Tadi sampai pembiayaan. Tahapan. Ya. Baik Bapak Ibu, tahapan pelaksanaan UKK di SMK di KCRI Wilayah 1 ini sudah bisa dilihat karena ini musyawarah dengan pihak MKKS. Ya. Forum diskusinya ini bedah pedoman uji kom ini tahun 30 Januari 2022 sudah selesai. Kemudian tahapan berikutnya sosialisasi prosedur pelaksanaan uji kom SMK minggu kedua Februari ya. Sekarang ya. Kemudian berikutnya bimbingan penulisan ini sesuai kompetensinya, pemantauan perencanaan UKK segala ini insya Allah nanti menyusul. Ini satuan pendidikan menggunakan skema UKK, jadwal UKK, penguji UKK, TUK sesuaikan kebutuhan. Jadi tugas sekolah silahkan ada bimbingan ke anak-anak itu di satuan pendidikan. Jelaskan tentang skema UKK, buat jadwalnya, pengujinya, TUK-nya, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan terkait dengan UKK. Berikutnya, verifikasi penyelenggaraan UKK mandiri dan verifikasi calon peserta UKK atau US ujian sekolah tahun pelajaran 2021 dan 2022. Jadwalnya mulai 14 Februari disesuaikan dengan jadwal kesiapan saja lah. Ya. Makanya setiap sekolah membuat jadwal agar tim ketika datang ke sekolah sudah siap. Ya. Verifikasi TUK untuk satuan pendidikan ini bagi yang melaksanakan UKK mandiri. Verifikasi data UKK pada semua satuan pendidikan menyiapkan satu print out daftar peserta. Jadi di Dapodik. Kalau dulu di US1 ya US1 US2. Kayak kamu Yantinya. Sekarang sinkronkan data siswa di Dapodik. Gitu ya, di print. Kemudian buku induk siswa juga kelas 12. Buku mutasi juga. Gitu ya. MOU itu bagi sekolah yang belum memiliki ujian operasional. MUI menggabung, silahkan mumpung ada waktu. Ya, terus MUI dengan industri juga dimunculkan. Lalu soft copy data calon peserta US ini di format Excel. Dan seterusnya. Jadi nanti ini dilengkapi mumpung masih ada waktu supaya tidak bermasalah bagi sekolah kita. Saya kira itu.
Oke. Kemudian habis ya. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu. Satu lagi Pak, tadi yang sebelumnya, satu slide lagi. Sebelum ini. Mana? Yang masih alur tadi Pak. Yang verifikasi. Iya. Yang dua iya. lagi. Iya, sebelum slide terima kasih ada satu yang Geser satu slide Kak. Ke atas. iya sebelumnya. Nah, iya betul. Ya, ini. Ya, ini ya. Yang mandiri, terus pelaksanaan UKK, pemantauan UKK sesuai jadwal UKK di satuan pendidikan. Jadi pihak sekolah menyiapkan administrasi yang dibutuhkan, kemudian buat jadwal, termasuk nanti hal-hal yang diperlukan dilengkapi gitu, agar nanti pas datang ke sana sudah tidak ada masalah. Terus semua dikumpulkan, termasuk jadwal, dan anak-anak sudah tahu semua. Jadi tidak ada usulan-usulan yang tidak jelas ke anak-anak itu, dan anak-anak juga siap melaksanakan. Tolong arahkan dari mulai attitude-nya, ya, kemudian profil anak, kompetensinya, dan mereka harus ikuti dengan baik agar anak-anak nanti hasilnya juga akan baik gitu ya. Saya kira itu ya ini. Jadi sekitar ini kegiatan UKK yang mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun sudah biasa dilakukan, terkadang karena kita tidak tiap hari memikirkan ini, kadang-kadang ada yang lupa, ada yang juga terlewat gitu ya. Terus silakan saja dipelajari lagi. Insya Allah nanti setelah webinar ini akan di-share apa yang sudah dicantumkan tadi, tinggal dibaca. Kalaupun nanti ada kurang jelas gitu ya, atau ada masalah lain yang terkait dengan UKK, ya kita bisa sharing dengan pengawas pembinanya, sharing dengan teman-teman, atau nanti panggil hal-hal yang lebih informasi tentang ini. Saya kira itu. Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa ada pemahaman. Kalaupun belum paham, nanti bisa ada sesi tanya jawab dan bisa dibantu oleh teman-teman agar ini bisa lebih jelas. Dan yang penting, kegiatan UKK harus berjalan dengan baik, profesional, dan anak-anak benar-benar menghasilkan yang kompeten, karena anak-anak tugas kita untuk membuat mereka kompeten. Terima kasih atas perhatiannya, atas ikut serta dalam hal ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Panji, Pak Paranya. Ya. Baik, jadi tadi apa yang harus saya garis bawahi adalah pertama UKK ini harus dilaksanakan secara profesional ya. Dan yang kedua berkaitan dengan kesiapan pihak sekolah. Mohon semua administrasi dilengkapi dari sekarang sehingga pada saat ada petugas yang akan melakukan verifikasi sudah lengkap semuanya ya. Dan yang ketiga tentu akan jadi pertanyaan adalah berkaitan dengan waktu pelaksanaan. Di mana waktu pelaksanaan ini tentu setiap sekolah sudah mengkomunikasikan dengan pihak industri sehingga tidak menutup kemungkinan apabila Bapak Ibu akan melaksanakan sebelum yang ditentukan yaitu tadi 1 April mau maju silahkan. Yang penting semuanya sebelumnya harus dilengkapi terlebih dahulu. Ya.
Baik, terima kasih Pak Panji, dan saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, bila ada yang akan bertanya bisa raise hand atau tulis dulu di chat sehingga saya bisa mendahulukan siapa yang akan bertanya. Mangga, siapa yang akan raise hand terlebih dahulu? Maaf Bu Dina. Oh iya Pak Ian, mangga, gimana Pak Ian? Tambahan dulu. Silakan. Iya. Mohon maaf. Ada tambahan agar tidak terlupakan oleh para peserta, Bapak Ibu kepala sekolah. Yang harus diingat sekali lagi, nanti pas pelaksanaan kita verifikasi, mohon ini diingatkan agar tidak terlupakan ya, tidak tersiapkan. Gitu. Tadi yang terakhir yang Pak Panji sampaikan, yang paling harus disiapkan satu print out daftar peserta pada Dapodik gitu ya. Mohon di print. Itu print out daftar peserta pada Dapodik, terus lagi buku induk siswa kelas 12. Mohon disiapkan. Lalu buku mutasi, dan ini yang tidak kalah penting, MOU yang melimpah, yang sekolah yang melimpah yang belum memiliki izin. Itu mohon disiapkan bagi sekolah yang mendapatkan limpahan dari sekolah yang belum berizin. Karena kita tahu di KCD kita ini kurang lebih SMK itu ada 45-an kurang lebih ya yang belum berizin. Nah, apabila yang mengikuti ke sekolah ibu bapak yang melimpah, mohon MOU-nya disiapkan. Terus lagi soft copy calon peserta US ya. Nah, itu mohon disiapkan juga. Dan di akhir nanti para kepala sekolah membuat laporan ke para pengawas pembinanya tentang jadwal pelaksanaan UKK. Kami tunggu nanti ke pengurus atau MKPS terakhir tanggal 12. Jadi para ibu bapak kepala sekolah segera melaporkan ke pengawas pembinanya tentang pelaksanaan UKK yang akan dilakukan ibu bapak, ya, baik LSP ataupun mandiri, agar diketahui bahwa kami para pengawas pembinanya akan melaksanakan verifikasi. Kita mulai tanggal 14, ya. Jadi mohon tanggal 12 segera dikumpulkan, paling akhir tanggal 12. Ibu bapak menyerahkan laporan pelaksanaan UKK-nya ke pengawas pembina masing-masing. Itu saja mungkin Bu Dina tambahannya. Ya, baik Pak Ian, terima kasih sudah mengingatkan. Jadi saya ingatkan kembali, langkah pertama yang harus Bapak Ibu tentukan adalah kapan akan dilaksanakan UKK di sekolah Bapak Ibu. Informasi tersebut harus segera disampaikan ke pengawas pembina masing-masing karena akan disusun jadwal waktu kunjungan untuk tim, yaitu terdiri dari pihak KCD, unsur pengawas dan unsur MKKS ya. Jadi akan hadir ke sekolah Bapak Ibu untuk melakukan verifikasi TUK. Ya, berikutnya silakan bagi ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu semuanya. Kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam lagi, masih lama. Kita diskusi apa yang belum paham, yang belum dimengerti berkaitan dengan paparan dari Pak Panji tadi. Ya. Silakan bisa raise hand. Iya. Ya, Pak Ian mungkin bisa dijelaskan apabila sekolah akan melakukan atau melaksanakan UKK ini jadwalnya bergeser, diperbolehkan nggak Pak? Oh iya. Kalau kesepakatan dengan MKKS kemarin, ya kalau dilihat jadwal memang kan kurang lebih pada bulan Ramadan ya. Seperti itu ya, Bu Dina ya. Nah itu apabila pelaksanaannya dipajukan sebelum bulan Ramadan, nah itu dipersilahkan agar mungkin bisa melaksanakan dengan tenang, tidak kondisi dalam puasa begitu ya, tidak kondisi dalam keadaan puasa. Tapi apabila memang belum terkondisikan dan memang kemarin juga ada yang sudah laporan, Pak, ternyata kami akan melaksanakan di bulan puasa, katanya. Nah itu kalau memang dari pihak Dudi, dari pihak penguji siap di kondisi tersebut, ya
silakan. Jadi Ya. mengenai waktu hanya diinformasikan agar Betul. ada komunikasi antara pengawas dengan KCD dan MPKS supaya dan yang intinya adalah supaya diketahui dan intinya pelaksanaannya sudah pelaksanaan diverifikasi. Ya. Jangan sampai sekali lagi pelaksanaan dulu tahu-tahu belum verifikasi. Seperti Iya. itu ya, Bu Dina. Betul, itu yang penting ya. Jadi Bapak Ibu saya tegaskan kembali, kami harus melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu melaksanakan UKK ya. Mengenai waktu silakan diatur. Apabila mau maju silakan maju dan semuanya harus dikomunikasikan dengan pengawas pembina. Dan apabila setelah Lebaran dan sebagainya silahkan selama batas akhirnya itu akhir pembelajaran ya, itu masih diperkenankan untuk melakukan UKK ya. Baik. Ya, tadi di sini sudah ada yang raise hand. Mangga Pak, tadi siapa ya? Tadi itu Oh, di chat. Ayub tadi. Oh ya Pak Ayub, mangga Pak Ayub, silakan dibuka saja Pak, bicara langsung. Ya. Ya, silakan Pak Ayub. Perkenalkan dulu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMK 2 Triple J, Bu. Ya, silakan. SMK 2 Triple J. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan UKK, sebenarnya tadi sudah ada penjelasan. Tadinya saya mau nanya, mau dilaksanakan di pertengahan bulan Maret. Kira-kira boleh kan, Bu ya? Boleh, boleh tadi banget. Sudah dijelaskan ya. Boleh Pak, iya silahkan. Terus yang kedua, untuk soal UKK ini, biasa kami menggunakan soal dari asosiasi industri, Bu. Jadi udah kemarin pun sama, karena di SMK 2 TPJ sudah menggunakan atau langsung dari CSR Grup Astra, Bu. Oke, ya. Silahkan. Mungkin saja, Bu, yang tanyakan, Bu. Oke, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ayub. Jadi tadi pertanyaan tentang waktu sudah dijawab ya oleh Pak Ian. Kemudian kedua mengenai soal-soal semuanya sudah bisa di-download sesuai tadi link yang disampaikan oleh Pak Panji, ada di salah satu PowerPoint-nya yang dari sumbernya dari Kemendikbudristek ya. Dan tentunya mungkin Bapak Ibu penasaran berkaitan dengan PowerPoint dan sebagainya, tenang Bapak Ibu, PowerPoint akan kami kirim lewat pengawas pembina masing-masing setelah sesi ketiga berakhir. Dan jangan lupa silakan mengisi daftar hadir untuk hari ini. Sudah ada 137 peserta di link Zoom kali ini. Ya, silakan masih ada waktu untuk bertanya kembali. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang akan raise hand? Atau mau bertanya langsung, atau mau di chat boleh. Tambahan saja, Bu Dina. Oh iya, silakan Pak Panji, mangga. Kan tadi sudah disampaikan bergeser bisa mau maju mundur ya. Betul. Tapi satu saja berita acara dibuat, Pak. Berita acara pelaksanaan itu bahwa kita dimajukan gitu ya. Supaya aman Bapak bahwa pelaksanaan uji komnya dipajukan ke pertengahan Maret. Saya kira itu ya. Ya, jadi intinya harus membuat berita acara ya Pak Panji ya. Iya. Iya, baik. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang akan menambahkan mungkin dari Bapak Ibu pengawas atau dari Bapak Ibu pihak sekolah? Ya, Pak Carlap ada info yang akan disampaikan? Baik, bukan itu hanya tambahan aja, Budin. Ya, silakan. Terkait dengan pelaksanaan, kami mengimbau kepada para penyelenggara sekolah karena sekarang situasi masih pandemik, kemudian Omikron juga sudah mulai meningkat, tapi insya Allah mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin. Untuk pelaksanaan uji kom, jangan terburu-buru, silakan diselesaikan target pembelajarannya aja dulu, sehingga target akhir dari pelaksanaan pembelajaran khususnya di SMK ini nanti bisa bekerja itu sudah jelas. Jadi jangan sampai ingin langsung selesai saja, mending itu sabar gitu kan, karena adanya kelas 12 pengen segera selesai, karena kalau sudah UKK udah selesai kan sudah tidak belajar lagi, guru tidak mengajar lagi dan gitu, kemudian siswa
silakan diatur sedemikian rupa sehingga baik itu kompetensi K1, K2, K3, K4-nya dari masing-masing silabus yang ada, baik itu adaptif, normatif, dan juga produktif, atau muatan nasional, muatan kewilayahan, dan juga kejuruannya diberikan yang terbaik untuk putra-putri, Bapak dan Ibu semuanya. Itu harapannya ya, jangan sampai buru-buru, Pak, kita pelaksanaannya mau awal ini kan begitu. Tapi targetnya tidak tercapai. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Carlap. Jadi intinya adalah Bapak Ibu tetap mempersiapkan secara administrasi dan mengkomunikasikan kepada kami pengawas untuk pelaksanaan kegiatan UKK tersebut, di mana setiap kegiatan itu pun harus secara tertulis sehingga terdata dengan baik. Satu lagi yang harus diingatkan adalah berkaitan dengan tadi disampaikan Pak Ian, daftar peserta. Ya, daftar peserta ini Bapak Ibu bisa print langsung di Dapodik, kemudian juga bisa disampaikan kepada kami para pengawas, dan selanjutnya akan kami direkap ya, kami rekap dari pengawas masing-masing. Begitu juga dengan buku mutasi, kemudian buku induk, kemudian satu lagi tadi apabila ada sekolah yang melimpah ya atau bergabung, tampilkan MOU-nya. Ya, baik, berikutnya di sini sudah ada yang raise hand dari SMK Puspa Mekar. Mangga Bapak atau Ibu, silakan dibuka saja untuk bicara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, dengan siapa Ibu? Saya Bu Neng, Bu. Oh ya, Bu Neng, mangga silahkan. Ibu punten, kemarin kan alhamdulillah Pak Carap sudah datang dan kebetulan memang pengawas pembina kami. Kemarin sudah sempat konsultasi juga bahwa kita ada problem sedikit mengenai kelas 12 karena pandemi kemarin. Jadi anak kelas 12 itu baru PKL nih Bu dari bulan Desember, Januari sampai berakhir Februari. Memang sengaja kita seperti itu kan karena berpikir kita implengannya nih si UKK ini kita ambil di minggu kedua bulan Maret deh gitu ya. Nah, jadi memang rencananya UKK Puspa Mekar itu di sekitar bulan Maret. Cuman yang bikin saya pertanyaan itu adalah jadi ada salah satu siswa Bu yang diminta sama perusahaan untuk stay di situ ceritanya sebagai si asistennya, leadernya itu. Jadi sebagian memang mungkin bisa kembali lagi akhir Februari. Ada satu siswa yang kelas 12 yang diminta oleh perusahaan untuk stay di situ. Itu bagaimana Bu UKK-nya nanti gitu, apakah bisa menyusul nanti setelah Lebaran karena dimintanya itu 2 bulan gitu untuk stay di situ. Karena alhamdulillah kepake lah gitu ya Bu. Itu jurusan tata busana sih Bu, ngejahit yang di Garmen. Itu gimana Bu solusinya untuk yang menyusul bisa atau tidak gitu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, di sini ada Pak Panji selaku narasumber. Silakan Pak Panji. Bagaimana Pak solusinya? Ada siswa yang baik. memang harus di industri dulu nih sebelum UKK. Silakan. Baik, Bu Neng ya. Terima kasih. Ya, Ini ada beberapa sekolah juga begitu, Bu. Jadi karena sudah diminta, akhirnya anak-anak bingung memutuskan apa. Bisa nggak uji kamu susulan? Gitu ya. Ya tentu bisa, Bu. Kita beri pihaknya ke anak-anak. Bisa, makanya ada berita acara yang dibuat. Kalau ada apapun berita acara dibuat, nah, anak-anak yang sudah ujian, UKK atau yang belum, silahkan. Nah, yang lebih penting Ibu, komunikasi dulu dengan pihak industri sebagai pengguna tadi. Bisa nggak diizinkan ikut uji kom bersama teman-temannya? Gitu ya. Kalau bisa, ya. Kalau tidak bisa, ya kita ikuti saja. Toh kelulusan oleh sekolah. Toh anak-anak juga memang kalau sudah masuk ke dunia industri, berarti anak-anak itu bagus. Dan langsung digunakan di sana di industri itu. Jadi saya kira komunikasikan saja pihak sekolah dengan pihak industri. Itu Bu ya. Syukur-syukur bisa bersama-sama dengan temannya.
Nah, iya biar gak 2 kali kerja, Pak. Nah, Kita, gitu kan. kita coba minta izin dulu kalau gitu ya, Pak ya, ke industrinya Nah, mudah-mudahan. silahkan komunikasikan gitu ya. Oke, baik, Binaan siap, saya Pak. juga ada yang begitu, ada 1 orang, ada yang bahkan diminta di Jakarta, dikasih waktu setengah hari. Ya udah didahulukan jadi merubah jadwal di sekolah mungkin itu. Ya, saya kira itu ya. Baik, Ya, Pak. Baik, aku nuhun, Bapak nuhun. Ya, terima kasih Pak Panji. Jadi Ibu memang diperbolehkan ya Ibu, silakan saja. Tapi semua itu tetap harus ada berita acaranya. Dan yang penting adalah ada komunikasi awal dengan pihak industri. Ya, tadi terlihat ada Pak siapa ya yang agak resen? Oh, SMK PGRI Sukamakmur. Silakan Bapak. Yang di chat juga ada. Oh iya, nanti Pak, sebentar satu lagi ya. Sebentar Pak. Ya silakan dari SMK PGRI dulu, silakan Pak. Iya, makasih Bu Dina waktunya. Mohon izin Pak Charlap, Pak Panji dan Bapak Ibu semua. Saya dari PGRI Sukamakmur, Pak Lukman, Pak. Oh iya. Pertama Bapak Ibu yang ada mungkin sedikit menambahkan dan mungkin pertanyaan juga gitu ya. Yang pertama, di uji kompetensi keahlian UKK dengan skema yang sudah disiapkan itu memang ada yang mandiri atau yang LSP dan sebagainya. Tapi perlu ditambahkan bahwa ada program bahwa ada yang namanya tempat uji kompetensi berstandar industri atau TUK berstandar industri. Itu sebagai wadah juga untuk mengadakan uji kompetensi selain di LSP. Jadi Bapak Ibu yang sudah siap tempat uji kompetensinya yang syukur-syukur berstandar industri itu pun sudah bisa melaksanakan uji kompetensi karena mohon maaf di program Direktorat Vokasi itu ada program yang disebut TUK berstandar industri. Nah, yang saya tanyakan ke Bapak dan Ibu narasumber, biasanya di tahun-tahun setiap tahunnya itu ada namanya bantuan sertifikasi kompetensi atau Serkom, yang nanti sertifikasinya langsung dari BNSP dan ada lambang Garuda. Pertanyaannya, untuk Serkom tadi, pelaksanaannya untuk siswa kami gitu ya, apakah double, apakah hanya khusus Serkom aja Ibu nanti? Misalkan ada bantuan Serkom untuk 10 siswa. Nah, apakah hanya 10 siswa itu kita ikutkan Serkom, tetapi tidak ikut UKK mandiri atau yang ikut LSP? Jadi ada 2 pemisahannya atau double, ikut UKK yang di LSP atau yang mandiri dan juga ikut bantuan Serkom tadi gitu. Mohon penjelasannya Bapak dan Ibu. Kalau boleh dua-duanya maka anak kami dapat sertifikat 2 dari LSP atau dari industri atau yang mandiri, atau juga dari BNSP yang lambang Garuda. Mohon penjelasannya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dina. Iya, baik, terima kasih Bapak. Ya, langsung saja Pak Panji dijawab seperti apa ini? Boleh dua-duanya kah atau bagaimana? Ya, baik Bapak. Bapak ikut program PKK dari direktorat itu ya. Jadi oh iya Pak, biasanya kami dapat Serkom gitu. Ya, jadi gini Pak. Beberapa sekolah yang dapat program PKK gitu ya, itu bisa diuji untuk UKK. Programnya PKK diuji UKK gitu ya. Nah, kan tidak semua siswa dapat itu. Ya, termasuk di kami juga hanya dapat 12 siswa. Nah, yang 12 siswa itu punya sertifikat standar industri, gitu ya. Pak Panji, terlempar mungkin? Halo, Pak Panji? Ya, ada gangguan sinyal rupanya. Ya, mungkin Pak Ian atau Pak Charlap bisa membantu menjawab. Ya.
Pak Ian, atau di sini juga sudah hadir Pak Heri. Silakan Pak Heri. Assalamualaikum Bu Dina. Ya, ya. Mohon mangga, silakan Pak Heri. Terima kasih Pak Lukman. Ya. Terima kasih nih untuk kawan-kawan yang sudah hadir. Mohon maaf saya lagi di kendaraan jadi tidak menampilkan wajah. Ya, untuk sertifikasi kompetensi keahlian ini, apabila sudah memiliki sertifikat BNSP, saya kira cukup itu untuk siswa. Jadi tidak perlu mengikuti 2 kali. Yeah. Namun sertifikat BNSP atau sertifikat keahlian ada juga yang diterbitkan oleh TUK jika dia itu mengambil hanya klaster. Jadi kalau misalkan di kompetensi keahlian teknik otomotif itu ada 5 klaster, dia hanya ngambil 1 klaster, maka kalau mau lagi disertifikasi, ambillah klaster yang lain. Misalnya yang satu klasternya yang pemeliharaan rutin, yang satu lagi yang listrikan, gitu. Sehingga nilai sertifikasinya itu berbeda dari keahliannya. Saran saya begitu. Kalaupun diikutkan 2 kali juga tidak apa-apa. Ya tidak haram punya 2 sertifikat juga, tapi kalau bisa nilainya yang nilai sertifikasinya memiliki kualifikasi yang berbeda. Kemudian Bu Dina tolong juga ditampilkan contoh data calon peserta UKK US ini yang ada di file Word surat. Itu kan ada yang Excel-nya juga. Excel-nya, kawan-kawan bisa melihat. Di situ kan download dari Dapodik ya, dari Dapodik. Dari Perpal PD kalau nggak salah. Ya, baik. Dan seterusnya. Ya, siap. Terima kasih Bu Dina. Ya, mangga. Salam, terima kasih Pak Heri. Hati-hati di jalan. Ya, Bapak, jadi betul ya tadi. Jadi kalau sudah BNSP ya sudahlah, tapi tidak menutup kemungkinan bila memang akan diikutkan sampai 2 kali ya Pak ya. Mangga itu pilihan dari pihak sekolah saja ya. Baik. Ya tadi Pak. Ya sama-sama. Ya di sini ada yang bertanya di chat sebelum nanti akan share berkaitan dengan Dapodik. Sebentar, saya akan bacakan dulu dari Pak Darus Alma. Beliau bertanya, untuk mitra UKK boleh tidak dari dunia usaha seperti Ahas Honda atau bengkel resmi, tapi sudah MOU dengan sekolah? Terima kasih. Ya, silakan mohon dijawab. Pak Panji, apakah sudah ada? Sudah masuk lagi, Pak? Ya, kalau belum ada, di sini ada Pak Carlap atau Pak Ian, bisa dibantu menjawab. Silakan. Jadi dari dunia usaha Pak Ahas Honda atau bengkel resmi, tapi sudah MOU. Ya, boleh nggak? Baik. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Dina. Untuk Mitra Dudi, sebetulnya Mitra Dudi ketika sudah menggunakan LSP, jadi asosiasi itu sebetulnya yang paling utama gitu ya. Jadi karena yang kebutuhan itu adalah industri, harapannya dengan pelaksanaan uji kom itu langsung diambil sebagai karyawan, itu harapannya. Nah, namun ada beberapa bahwa di Mitra Dudi itu adalah Mitra Dudi pelaksanaan uji kom mandiri. Jadi pada pelaksanaan uji kom mandiri itu tidak menggunakan sertifikat LSP biasanya. Jadi menggunakan sertifikatnya sertifikat menggunakan yang logo Tuturi yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan industri. Itu ada dua itu. Jadi harapannya untuk tahun ini adalah teman-teman semua kalau bisa menggunakan Mitra Dudi yang tahap 1, bisa juga menggunakan LSP, baik itu LSP P1, P2 ataupun P3. Terima kasih Bu Din. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi memang harus ini ya yang sudah statusnya Mitra Dudi ya Pak ya. Mohon. Mangga. Ya, berikutnya di sini ada dari ya oke. Pak Ian, mohon maaf. Silakan Pak menanggapi. Ada urusan dulu sebentar. Ya, gimana Pak? Mohon maaf ya. Gimana monitor. Pak? Ya, silakan. Ya, baik. Saya akan bacakan di chat dulu. Di sini ada pertanyaan dari Pak Jajuli. Halo.
Ya, Pak Jajuli, silakan akan disampaikan langsung. Ya, dibuka mute-nya. Dibuka dulu mic-nya maksud saya. Ya. Ya, Bu Ya, silakan. Dina. Ya, silakan. Ya, mohon maaf agak jelek suaranya. Mangga, Ya, jelas. terima jelas, kasih, jelas. Bu. Oh, jelas ya, alhamdulillah. Pertanyaan saya satu aja, Bu. Terkait dengan pelaksanaan UKK atau WSK ini yang sudah bekerja sama dengan LSP P1 dan P3. Kebetulan kita kerjasama dengan 2 LSP ini. Jadi ada satu LSP P1, satu lagi kita LSP P3. Nah, untuk pelaksanaan WSK ini kan kami juga sudah diverifikasi oleh LSP tersebut. Nah, kalau sudah diverifikasi oleh LSP, apakah nanti ada verifikasi lagi lanjutan dari MKKS dan MKPS? Ya, itu barangkali Bu Dina, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mengingatkan saja tadi sudah dijelaskan oleh Pak Panji. Jadi intinya adalah apabila memang sudah dilakukan verifikasi oleh pihak LSP, kami nanti pengawas akan tetap hadir, akan mengecek administrasinya saja. Jadi kesiapan dokumennya, kemudian MOU-nya dan seterusnya. Jadi tidak melihat alat-alat atau tempat dan sebagainya karena sudah sepenuhnya dilakukan oleh pihak LSP. Gitu ya, Pak Jajuli. Jadi kami tetap akan lakukan verifikasi, hanya administrasinya saja, kelengkapannya seperti apa, begitu. Oh iya, ya? Oh gitu, seperti itu ya Bu. Baik. Berarti lebih ringan jadinya. Iya, iya betul, ringan juga buat kami pengawasnya. Iya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu ya. atas jawabannya. Baik, terima kasih. Ya, di sini sudah ada yang raise hand. Berikutnya ada Ibu Vera Lita Tarigan. Silakan Ibu Vera, silakan. Ya Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Begini Bu, saya kan baca di Jukla kalau nggak salah ya, di situ kan ada pembuatan sertifikat melalui e-rapot ya kalau nggak salah. Itu sebenarnya apa namanya urgennya apakah melalui e-rapot ataukah kita bisa bikin sendiri gitu Bu mengenai itu. Itu saja sih Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, di sini ada Pak Calap atau Pak Heri, silakan bisa bantu saya untuk menjawab berkaitan dengan e-rapot ini bagaimana Pak? Ya Pak Calap enggak? Baik, untuk e-rapot. Oh Pak Heri, ya Pak Heri gimana? Enggak, Pak Heri dulu, Mangga. Pak Heri silakan. Halo Pak Heri. Pertanyaannya tadi itu apa terkait rapot? Iya, jadi untuk UKK ini ada e-rapot di panduan kan ada ya. Nah, itu seperti apa? Apa harus mengikuti itu atau membuat sendiri? Halo, Pak Heri. Rapot. Mungkin kalau UKK itu tidak di rapot ya. Halo? Oke. Ya, silakan lanjut. Halo. Jelas Pak, jelas. Secara umum rapot itu mengacu kepada panduan penilaian yang terbitan 2018. Di situ ada form rapot secara jelas. Ya. Bagi sekolah yang sudah menggunakan e-rapot, yang dimaksud e-rapot ini adalah satu yang didapodik, yang rapot di e-rapot didapodik ya. Itu akan nanti menghasilkan rapot dan buku induk yang sudah sesuai, tetapi kalau menggunakan rapotnya itu pengembangan sendiri, ini harus hati-hati Budin, karena formnya itu yang lama, gitu ya, tapi tolonglah dicek nanti oleh para pengawas pada saat di sana dan dibidaki terkait dengan rapot, gitu. Saya kira nanti bisa secara teknis terpisah ya para pengawas itu di sini. Baik. Yang jelas syarat dari mengikuti ujian itu adalah sudah memiliki nilai sampai semester 5. Iya. Nah ini yang harus diperhatikan. Oke. Baik. Punten Bu, maksudnya ya, untuk yang UKK saya lihat ini itu kayak ada template untuk sertifikat UKK gitu Pak Bu di situ teh. Kayak ada maksudnya gini, nilai UKK itu dimasukkan ke e-rapot tersebut dan nanti ada
sertifikat secara otomatis dari IRAPOT. Kalau yang saya baca tuh seperti itu, Bu, gitu. Apakah itu dipakai atau tidak gitu aja sih, Bu? Ya, baik. Ya, kalau ya. yang menggunakan itu mandiri, itu memang sudah ada template-nya, sertifikat berlogo tuturi. Nah, kalau mempermudah tuturi, untuk mempermudah sekolah, kalau semua siswanya itu mau diterbitkan sertifikat itu ya tinggal dimasukkan, nanti tinggal diberitahu, Bu. Jadi silahkan dimanfaatkan. Ya, baik. Jadi justru membantu sekolah ya Pak ya, apabila sekolah memang akan menggunakan sertifikat UKK ini melalui e-rapot tersebut, link tersebut yang ada di panduan ya Pak Heri, begitu? Ya, baik Ibu. Ya Pak Calap, silakan mau melengkapi. Tambahan ini Budin sekaligus di momen ini yang sangat berharga, kita sama-sama untuk mendorong bahwa program e-rapot itu sudah lama. Dan kebetulan untuk di SMK masih tertatih-tatih gitu ya. Baru hanya beberapa sekolah saja. Ayo kita ke depan coba luncurkan e-rapot ini supaya peningkatan mutu khususnya di penilaian kepada siswa atau putra-putri kita dari guru itu secara tuntas, benar-benar tuntas, tidak ada yang tertunda atau yang tertinggal. Jadi silakan yang belum kita coba bawa e-rapot, aplikasinya selalu tingkatkan, hanya kita bisa melihat saja kan gitu ya, update lagi, tapi di sekolah masih belum menggunakan. Terima kasih. Baik ya, terima kasih Pak Calap. Ya, jadi Ibu Vera, jadi diperbolehkan Ibu ya. Kalau Ibu mau menggunakan link tersebut dimanfaatkan untuk membuat sertifikat UKK diperbolehkan, itu akan memudahkan juga sebetulnya ya. Silakan Ibu ya, gunakan saja. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama ya. Ini juga di chat sudah ada informasi dari Ibu For Meyati. Terima kasih Bu For. Mana Bu For? Assalamualaikum Bu For. Bisa tampil? Waalaikumsalam Ibu. Iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah lulus jadi dokter. Ke Ibu For khususnya luar biasa ya. Selamat Bu For. Ya, silakan Bu For. Tadi ada akan menambahkan informasi berkaitan dengan tadi ya pertanyaan dari PGRI Sukamakmur. Silakan Bu For, bagaimana? Kira ini baca aja Ibu. Enggak, pengen bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Calap dan Bapak Ibu pengawas serta Bapak Ibu kepala sekolah yang telah hadir, hanya ingin menambahkan terkait pertanyaan dari Pak Lukman Pak ya, dari PGRI Sukamakmur. Jadi kalau pada pelaksanaan LSP siswa-siswa yang akan melaksanakan ujian itu dengan BNSP hanya 1 kali ujian kalau dinyatakan kompeten di tahun berjalan. Tapi kalau memang belum kompeten, siswa tersebut boleh dilakukan jadi kandidat yang akan menerima bantuan tadi, mau USK yang dari Kemdikbud atau PSKK dari BNSP, atau kalau memang sekolah sudah bisa memetakan siswa yang kira-kira atau dapat bantuannya juga USK dapat, PSKK dapat, mungkin bisa dipetakan aja mana yang kira-kira bisa 2 kali ujian, mungkin seperti itu jika memang siswanya belum kompeten. Ya ini mungkin jadi keringanan buat sekolah dalam hal pembiayaan ya jika memang dapat bantuan. Tapi kalau memang tidak ada ya dioptimalkan untuk dilaksanakan sendiri. Tapi kalau tadi seperti yang Pak Heri sampaikan, bagaimana kalau memang siswa ujian 2 kali, ada dapat bantuan dari industri, mungkin ya nggak masalah juga. Kalau di kesehatan dulu malahan di farmasi ujian tuh 2 kali, 1 dari asosiasi profesi seperti di Juknis yang pertama, yang kedua menggunakan pola LSP, jadi 2 kali ujian. Seperti itu. Tadi pertanyaan saya sebenarnya juga dari dijawab Bu Dina, kan kalau LSP sudah diverifikasi dengan asesor, dengan LSP-nya sendiri. Kalau kami yang dengan sekolah jejaring, saya ada beberapa sekolah jejaring pun berarti nanti sifatnya pemberitahuan kepada pengawas ya Ibu ya, surat pemberitahuan atau ditujukannya kepada KCD Ibu?
Tetap Ibu membuat saja surat seperti berita acara Bu ya dan sebagainya. Nanti kami datang hanya untuk memverifikasi dokumennya saja, memeriksa kesehatan dokumen ya. Baik, gitu ya Bu For. Ya, terima kasih Bu For informasinya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi dari SMK PGRI Sukamakmur bahwa silahkan apabila memang siswanya sudah kompeten berarti sudah cukup 1 kali, tapi kalau belum kompeten bisa menambahkan hingga 2 kali. Begitu ya Bu For? Ya. Baik, terima kasih. Ya, sebelum berlanjut tadi ada titipan pesan dari Pak Heri berkaitan dengan kesiapan data siswa yang akan mengikuti ujian US1 mungkin tepatnya ya. Saya izin share dulu bentuknya seperti apa sih begitu ya. Nah, ini adalah contoh dari SMK Negeri 1 Gunung Sindur berkaitan dengan file yang Bapak Ibu harus siapkan dan harus disampaikan ke tim verifikasi. Yaitu seperti ini Bapak Ibu tampilannya Excel. Jadi data peserta ya. Nomor, nama, kemudian jenis kelamin, NISN, tempat tanggal lahir, kemudian NIK, agama, data ayah, data ibu, nomor peserta ujian nasional, nomor seri ijazah, dan rombel saat ini. Nah, ini semuanya ada di Dapodik. Jadi Bapak Ibu tinggal mengambil saja datanya di sana. Dan jangan lupa di akhir file ini Bapak Ibu harus menandatanganinya. Seperti kita lihat di sini ada sampai terakhir itu. Ya, di sini ada tempat ya Gunung Sindur misalnya, kepala sekolahnya Pak Yonal, tanda tangan, dan di sini mengetahui pengawas pembina. Jadi setiap sekolah harus melampirkan file ini ditandatangani oleh pengawas pembinanya. Ya, itu yang pertama untuk US1. Sedangkan untuk US2 tampilannya seperti ini. Ini adalah hasil rekap. Jadi silakan Bapak Ibu merekap jumlah siswa sesuai dengan jenis kelamin dan kompetensinya sehingga bisa terlihat ya dengan jelas, dan mencek betulkah jumlahnya sesuai dengan data yang tadi atau tidak ya. Itu yang harus Bapak Ibu siapkan berkaitan dengan data peserta atau US1 US2-nya ya. Baik. Ya, berikutnya silakan, masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi bagi ada yang ingin bertanya, atau saya coba dulu di chat apakah masih ada yang bertanya melalui chat. Pak Jajuli sudah, kemudian Pak Alma sudah, ya. Ya, sementara belum ada. Baik, saya mengingatkan lagi, silakan Bapak Ibu pastikan sudah mengisi link daftar hadir, sudah ada di chat, silakan diisi. Ya. Pak Carlap, apakah Pak Panji sudah masuk lagi atau belum? Pak Panji? Pak Panji sudah ada. Ya, halo sudah Pak ada Panji. nih, Pak Panji. Ya. Pak Panji? Belum terlihat? Mana? Ya. Ya, baik. Apa tuh pertanyaan Bu Eman? Di atas belum dijawab. Iya. Oh iya, betul. Mengenai soal ini ada pertanyaan di chat, saya bacakan dari Ibu Endang. Ya, mana Ibu? Bu Endang, silakan bicara langsung Ibu. Halo Ibu. Assalamualaikum. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Endang dari SMK 1 Amal Mulia ya. Pertanyaan di atas belum dijawab berkaitan dengan soal yang bisa di-download. Kapan bisa di-downloadnya? Nah, yuk silahkan Pak Panji atau Pak Carlat bisa bantu menjawab. Ya, terima kasih. Mengenai soal Pak, untuk mendownload soal. Ya. Ya, soal yang dari kementerian itu sebetulnya sudah beredar di WA Group masing-masing Korwil. Jadi tinggal di-download saja. Mudah-mudahan itu lebih taktis, gampang itu ya, Pak Endang. Kemudian untuk pilihan, di sana ada beberapa paket. Harapannya bahwa semua paket itu semua anak bisa. Itu idealnya. Gitu. Karena kompetensi bukan hanya 1, 2, 3, barangkali beda titik tekan.
dari masing-masing soal itu silahkan dicoba semuanya sehingga anak itu setelah lulus dianggap sudah kompeten semua gitu. Sudah ya, nanti tinggal dibaca ulang lagi aja di grup Bu Dina ada. Ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi sudah bisa di-download rupanya ya. Tadi juga ada informasi ini dari peserta yang menyampaikan dari SMK Madani ya. Al-Husna sudah di-download katanya. Saya sudah mendownload. Artinya sudah bisa ya, Ibu. Silakan download saja dan silakan sesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang penting siswa kita kompeten gitu ya. Ya, baik, ada yang resen di sini, ada Ibu Dwi Indah. Silakan Ibu, silakan. Bu Dwi, mangga. Ya, terima kasih Bu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kebetulan untuk jurusan OTKP Bu. Di OTKP saya udah download untuk soalnya. Di soal itu untuk prakteknya saya ambil paket pertama, dan paket pertama itu antara tugas di praktek dengan yang peralatannya, alat-alat yang disiapkan itu yang saya download itu ada beberapa yang tidak sesuai Bu. Salah satunya itu ada telepon kayak gitu kan. Sekarang untuk OTKP soalnya berbeda jauh dengan yang tahun-tahun kemarin. Kalau saya lihat itu jadi lebih dipersingkat sekali. Jadi untuk P1, P2, P3-nya tuh dipersub gitu Bu. Kalau yang sebelumnya kan jadi satu paket itu satu keseluruhan. Kalau ini enggak, dipisah-pisah. Dan di peralatannya itu masih menggunakan kayak yang kemarin. Jadi kayak telepon juga masih dimasukkan dan sebagainya. Padahal yang di P1 ataupun P2, P3 itu enggak ada untuk komunikasi untuk teleponnya Bu. Kemudian untuk mengetiknya juga nggak ada gitu. Padahal kita di situ menyiapkan komputer juga. Nah jadi saya juga agak gimana ya untuk yang jurusan TKP ini kenapa kok dipangkas banyak sekali gitu loh Bu untuk keahliannya gitu. Padahal kan untuk OTKP perlu kayak mengetik, kayak misalnya telepon ataupun untuk penulisan naskah dan sebagainya itu dalam satu paket. Ya, mungkin bisa dikasih penjelasannya Bu arahannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dwi. Nah, sekarang silakan nih Pak Panji atau Pak Carap bisa membantu menjawab. Silakan Pak. Nah, mangga Pak Panji dulu nih. Tadi Pak udah Panji. di calling. Pak Panji. Mangga Pak Panji di mana? Ya, baru silakan Pak Panji. Ada pertanyaan ini berkaitan dengan OTKP. Jadi setelah di-download soalnya dan peralatan yang disediakan itu juga berbeda. Di sini harus ada telepon, di soalnya sudah harus mempersiapkan mengetik dan sebagainya. Silakan gimana? Oh iya. Baik, Ibu Dwi ya itu? Ya, Bu Dwi, betul. Ibu sesuaikan saja dengan petunjuk yang terbaru, Bu. Itu ya. Memang kalau menurut kita sih banyak dibutuhkan OTKP. Tapi setelah saat ini mungkin di pusat juga pikirnya mana yang dibutuhkan saat ini. Nah, sehingga muncullah aturan-aturan seperti yang terbaru. Kalau ada pemotongan-pemotongan mungkin itu ada hal yang kurang, mungkin dipandang perlu dipotong dari pihak tim di sana di pusat. Sehingga dipotong. Saya kira Ibu sesuai aturan yang ada aja sekarang, itu ya, sesuaikan. Toh itu pun untuk yang terbaik untuk anak-anak kita. Saya kira itu Bu ya. Nih, jadi mungkin saya sih curiganya untuk program keahlian yang jenuh mungkin kaitan seperti itu, yang jenuh sehingga dikurangi mungkin. Tapi yang lain untuk program keahlian yang tidak jenuh tidak ada potongan apa-apa di materi soal UKK itu. Jadi silahkan sesuai yang ada saja gitu ya. Yang ada yang didownload sama Ibu. Adapun yang sudah dipotong pengurahan berbeda dengan materi tahun kemarin ya nggak masalah. Toh anak-anak masih standar menurut aturan di direktorat. Kayak itu Bu ya. Iya. Bu Dwi. Oke, ya Bu Dwi, halo.
Iya Bu. Iya, baik. Ya, jadi seperti itu Ibu. Iya. Jadi kita sesuaikan aja Bu ya. Jadi masalah untuk peralatan dan istilahnya kita ambil paket yang pertama. Kalau di situ tidak ada untuk komunikasinya, telepon atau mengetiknya, berarti di peralatan nggak usah kita tampilkan ya Bu ya. Betul. Gitu. Yang karena kan yang harus diukur kompetennya itu ya Pak Panji ya, betul Pak Panji? Betul. Nah, ya, sesuai kompetensi yang dibutuhkan saat ini. Kayak dulu harus ada mesin tik, sekarang nggak usah. Ya, jadi mungkin sudah dipertimbangkan di direktorat itu. Itu Bu ya, Bu Dwi? Iya, begitu ya Ibu. Oke, ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, berikutnya silakan sebelum ada lagi pertanyaan, saya sudah share berkaitan dengan link untuk mendownload soal ya. Tadi ada yang bertanya di chat, linknya yang mana sih, karena gitu ya, yang berkaitan dengan download soal-soal UKK, silakan ya. Jadi ada di linknya kemendikbud.go.id ya. Baik, berikutnya silakan Bapak Ibu bila masih ada pertanyaan yang akan disampaikan berkaitan dengan diskusi kita hari ini, sosialisasi uji kompetensi keahlian. Pada intinya dokumen-dokumen yang harus, oh ya Pak Iksan, silakan Pak Iksan dari SMK Medland. Saya silakan. mau nanya Bu, ya. Saya mau nanya Ibu, perihal MOU yang siswa yang melimpah itu Bu. Oh iya, baik. Apakah ada contohnya atau seperti apa gitu Bu? Karena kalau misalkan siswa yang melimpah kan otomatis US dan UKK-nya di sekolah ya Bu ya? Iya. Sekolah ya, itu mungkin. Karena bukan di sekolah mereka, tapi di sekolah kita yang tertumpangi gitu istilahnya kan. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Baik, di sini ada Pak Calap, ada Pak Panji, ada Pak Ian, ada Pak Heri. Silahkan, siapa yang bisa bantu jawab bagaimana contoh MOU-nya berkaitan dengan yang melimpah. Ada mungkin? Baik, untuk contoh, ada tuh. Oh ya Pak Heri. Contoh MOU barangkali ke pengawas pembina di share ya. Kita pernah membuat contoh yang IDN itu ada melimpah. Kemudian juga ada yang beberapa sekolah nanti kita diskusikan dan dibawa atau disampaikan oleh pengawas pembina karena kita belum mengidentifikasi yang terbaik gitu ya. MOU-nya seperti apa. Kemudian yang perlu diingatkan ketika melimpah itu maka siswa yang melimpah itu nomor induk nomor induk siswa dan tercatat di buku induk sekolah induknya itu. Gitu. Jadi semua tanggung jawab administrasi ada di sekolah induk. Karena sekolah yang satu kan belum memiliki izin ya, jadi tidak bertanggung jawab terhadap siswa tersebut. Jadi segala administrasi yang saya ingatkan, buku induk dan dapodiknya juga ada di situ kan. Jadi tidak berbeda dapodik. Terima kasih. Ya baik. Ya terima kasih Pak Heri. Jadi intinya tadi Pak Iksan, semua data harus ada di sekolah yang ini ya, yang jadi induknya gitu. Kalau mengenai contoh MOU nanti kami akan coba mencari informasi atau formatnya sudah di-share di grup pengawas, sebetulnya akan di-share kembali melalui pengawas pembina masing-masing ya. Baik. Ya, berikutnya mungkin Pak Carlap. Terima kasih sama-sama Pak Iksan. Ada yang menambahkan lagi Pak Carlap atau Pak Ian, Pak Panji? Silakan. Ini perlu ada promosi dari teman-teman juga yang sudah mempunyai LSP. Jadi dalam rangka membantu pelaksanaan uji kom tahun ini begitu ya. Karena sekarang sudah mulai nih dari beberapa sekolah yang dari ujung ke ujung sudah mulai banyak menanyakan tentang pelaksanaan uji kom dengan LSP. Yang sudah LSP silakan memberikan promosinya, baik itu melalui grup ataupun website dari masing-masing LSP-nya supaya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan kita khususnya di SMK Dicadistik Wilayah 1. Contoh untuk yang di wilayah binaan kami, SMK Muhammadiyah 1 itu sudah LSP, LSP-nya konsentrasinya adalah, kemarin kita belum ngobrol, mungkin Bu Dina lebih hafal apakah di pengawasan atau di di TKJ-nya,
Kemudian untuk sekolah-sekolah yang lain juga silakan diinformasikan sehingga ada yang mau itu silakan berkomunikasi dengan LLSP atau sekolah yang bersangkutan. Kami persilakan Bu Dina. Terima kasih. Ya, betul. Jadi pengalaman saya kebetulan kemarin di Korwil Cilengsi itu kami mendata Pak sekolah-sekolah yang sudah punya LSP gitu. Dan sekolah-sekolah yang belum punya LSP itu silakan bergabung ke sekolah-sekolah tersebut. Gitu. Tujuannya tadi diupayakan lulusan dari Korwil Cilengsi khususnya karena saya pembina waktu itu lulusannya sudah LSP semuanya. Itu harapannya seperti itu. Dan ternyata kondisi seperti itu juga sudah ditanggapi, direspon baik oleh para kepala sekolah. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu yang ada di Zoom ini juga silahkan untuk mengikuti langkah-langkah tersebut karena sangat memudahkan pihak sekolah ya, dan nilai dari siswanya pun juga akan berbeda karena sertifikatnya sertifikat LSP. Gitu mungkin Pak Carlap ya? Iya. Iya baik. Ya Bapak Ibu ada lagi yang akan bertanya atau akan menambahkan Pak Panji mungkin informasi berkaitan dengan ini? Kalau ada masih ada? Ya, bagi sekolah tadi yang melimpah ya menambahkan. Oh iya. Kebanyakan sekolah yang melimpah itu ingin memunculkan identitas sekolah yang melimpah itu. Gitu ya. Nah, aturan yang harus dilakukan bahwa yang melimpah tidak ada atribut sedikit pun sekolah yang melimpah ada di induk. Jadi yang ada semua identitas induk. Buku induk ada di sekolah induk gitu ya. Hal lain juga itu ada di sekolah induk semuanya. Kita serahkan saja. Adapun termasuk penulisan ijazah pun tidak dimunculkan asal sekolah. Jadi tapi sekolah induknya ya. Ya. Gitu semuanya. Baik. Jadi itu tambahannya. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Panji. Jadi diingatkan kembali untuk sekolah yang melimpah dan sebagainya, semua tanggung jawabnya ada di sekolah induk. Entah itu administrasinya, kemudian nanti setelah ada sertifikat yang ditandatangani dan sebagainya, ya. Baik. Ya, sebelum ditutup ini ada informasi dari Pak Jajuli menyampaikan informasi keterangan pencetakan sertifikat di e-rapot gitu ya. Ada silakan di-download saja. Terima kasih Pak Jajuli dari SMK Bakti Kencana. Baik Bapak Ibu, sebelum berakhir apakah ada penambahan informasi dari Pak Heri? Silakan Pak Heri bila ada. Ada yang masih kurang? Ya, Pak Heri. Baik. Ya, Pak Heri ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Tidak Bu, cukup Bu. Baik, terima kasih Pak Heri. Sedikit, oh iya, baik. Terima kasih Pak Heri. Ya, di sini ada Pak Ian. Silakan Pak Ian untuk menambahkan informasi. Sekali lagi ini mengingatkan kembali, mohon para kepala sekolah agar segera mendata jadwal pelaksanaannya. Itu satu ya Bu ya. Jadi agar kami para pengawas pembina agar bisa menyusun untuk jadwal verifikasinya. Tanggal 12 terakhir ya. Itu satu. Yang kedua, tahun kemarin masih menemukan sekolah yang pengujinya itu belum memenuhi syarat. Misalnya menguji dia memang kompetensinya bagus misalnya ya, tapi ternyata pengujinya baru lulusan SMA seperti itu. Mudah-mudahan di tahun ini tidak terulang. Mohon para kepala sekolah untuk melihat kembali biodata pengujinya. Jadi tidak terulang lagi pengujinya itu setara dengan yang diuji. Itu aja mungkin Bu Dina. Baik, terima kasih. Jadi diingatkan kembali, pertama Bapak Ibu pihak sekolah harus melaporkan jadwal UKK ke pengawas masing-masing dan diupayakan tidak lagi ditemukan pengujinya itu tidak memenuhi persyaratan. Ya, mohon dicek kembali biodata penguji tersebut. Ya, baik. Berikutnya Pak Panji, ada yang mau ditambahkan sebelum ditutup? Cukup. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Pak Carlap, ada yang ditambahkan? Ada nih tambahan terkait dengan paket soal di Budin. Ya. Jadi ketika kita menggunakan paket mandiri, kemudian bermitra dengan Dudi,
ketika kita melihat bahwa soal itu misalnya masih di bawah standar, silakan koordinasi dengan mitra dudinya, kemudian sama-sama menyusun supaya paket lengkap dan dianggap untuk kompeten di level 2 KKNI di masing-masing kompetensi kalian. Yang penting dengan sekolah atau panitia itu tahu, sehingga jangan sampai nanti yang dibuat soal adalah A, kemudian yang di lapangan adalah B, itu merugikan siswa-siswa kita gitu. Jadi boleh ditingkatkan dengan catatan tadi harus bersama-sama, harus saling mengetahui. Terima kasih Bu Din. Ya, baik. Terima kasih Pak Carlat. Jadi diingatkan kembali bahwa boleh saja ada peningkatan untuk uji komnya, tetapi tetap harus dikomunikasikan dengan pihak dunia industri. Dan yang penting adalah bagaimana caranya siswa kita semuanya dinilai kompeten, ya, sehingga dinyatakan layak lulus begitu nantinya, ya. Baik. Ya, baik Bapak Ibu, berhubung waktu juga sudah berkaitan dengan keterbatasannya, ini sudah 5 menit lagi kita harus berakhir. Namun sebentar, ada lagi informasi di chat, saya akan bacakan saja dari Ibu Ike Nuraini. Maaf Bu, terakhir pendataan jadwal UKK tanggal 12 apa jam 12 hari ini? Oh, tanggal 12 Ibu. Tanggal 12 Februari ke pengawas masing-masing ya. Silakan menghubungi. Karena kami pengawas harus segera melaporkan ke Ketua MKPS. Baik. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Semoga semua informasi yang sudah disampaikan oleh para narasumber dan teman-teman pengawas yang lainnya bisa difahami dan tidak menutup kemungkinan apabila masih ada yang belum jelas, ya silakan menghubungi pengawas masing-masing. Dan saya ingatkan kembali untuk silakan mengisi link daftar hadir sebelum ditutup room ini. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan materi atau PPT yang tadi disampaikan, akan kami kirim lewat pengawas pembina masing-masing setelah sesi ketiga berakhir. Ya, mohon bersabar. Semua pasti kebagian. Ya. Baik, saya selaku moderator menghaturkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Dan mohon maaf bila ada kehilafan kata dari saya khususnya, dan tidak menutup kemungkinan informasi yang sudah disampaikan oleh para narasumber ada yang belum jelas akan kami sampaikan melalui pengawas pembina masing-masing. Terima kasih semuanya, dan saya kembalikan kepada host kali ini adalah Pak Carlat. Silakan Pak Carlat. Terima kasih Bu Dina atas kerjasamanya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada para narasumber, kemudian juga yang terima kasih. Namun di akhir kegiatan ini kita mari berfotoria bahwa kita sudah melaksanakan sosialisasi ini. Mudah-mudahan target dari kita semua tidak ada ya miss di dalam kegiatan Ujikom ini. Di kita ada 5 lembar, ada 5 halaman, 5 kaca. Kami persilakan untuk membuka videonya, silakan resen juga boleh, kemudian bergaya. Halaman 1, oke, sebentar. Siapa yang ngambil gambar? Buka dulu videonya. Halaman 2. Halaman 3. Halaman 4. Halaman akhir. Ini tertutup semua, silakan. Ya. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita dalam kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, dan insya Allah nanti ditindaklanjuti oleh masing-masing pengawas pembinanya. Silakan komunikasi melalui WA grupnya. Sekali lagi, kalau tidak ada yang perlu disampaikan lagi dari teman-teman, kita sama-sama ditutup dengan baca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu pengawas. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.